Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara siraman rohani pada siang ini dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Kita akan sharing kembali kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 20, pasal 4 ayat 6 sampai 21. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila Engkau menolong kami, memberikan hikmah dan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Semua kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Bila pimpinan dan pertolongan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan sudah menemukan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 21. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya hari ini mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang kesombongan adalah penyakit rohani. Kesombongan adalah penyakit rohani di dalam hidup kita. Mari kita melihat di dalam ayat 6 dan 7 saja. Dikatakan demikian ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerima, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam perikop ini kalau Bapak Ibu membaca dari ayat 6 sampai ayat 21, kita dapat menemukan apa yang dikisahkan oleh Rasul Paulus tentang kesombongan diri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya Rasul Paulus sebagai seorang penulis dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal 6 ini, pasal 4 ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingin menjelaskan atau ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya umat yang ada di Korintus itu tidak sombong. Karena di mana orang itu mengalami kesombongan berarti di sini dia mengidap penyakit rohani. Kenapa dikatakan seperti itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena kesombongan pada dasarnya dilakukan oleh manusia tanpa dia sadari. Dan ketika kesombongan itu muncul, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang itu akan merasa hebat, lebih bagus dan lebih baik daripada orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam hidupnya kalau melihat orang lain itu menganggap remeh, menganggap kecil, dan dia adalah lebih hebat. Nah, hal-hal ini seringkali jatuh menimpa diri kita. Seringkali tanpa kita sadari kita jatuh di dalam kesombongan, seolah-olah kita ini mempunyai satu kelebihan yang luar biasa daripada yang lain. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan hal ini kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak sombong, karena itu adalah penyakit rohani yang dimiliki orang yang jatuh dalam kesombongan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadangkala Tuhan memberikan karunia kepada kita, talenta yang lebih, kita bisa ini, bisa itu, bisa memimpin pujian, bisa memain musik, dan juga mungkin bisa berkhotbah dengan bagus dan luar biasa, dan kita dikenal banyak orang. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengalami sombong rohani, sehingga ketika kita agak tersinggung sedikit gitu, selalu ngomongnya apa? Kalau tidak ada saya, pelayanan ini tidak akan jalan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau sudah hal itu menghantui kita, menghinggapi kita, itu sangat berbahaya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pelayanan kita. Kenapa? Pelayanan kita tidak akan menjadi berkat, pelayanan kita justru akan menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Tadi mengatakan dalam ayat yang ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerima, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus ini supaya tidak merasa bahwa dia itu lebih penting daripada yang lain, supaya ada satu kerendahan hati dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan tidak mau jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan itu sombong rohani. Jadi apa yang dimiliki itu seolah-olah itu adalah hasil dari usaha dia, hasil dari apa yang dia kerjakan, dari yang dia usahakan. Tuhan mau orang memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang baik, pelayanan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan.
Banyak orang jatuh dalam kesombongan ketika Bapak Ibu yang kasih Tuhan menjadi terkenal, menjadi banyak dikenal orang, menjadi sorotan bagi banyak orang bahwa pelayanan apa yang dilakukan itu adalah yang baik dan begitu luar biasa, sehingga tanpa disadari orang itu jatuh di dalam dosa kesombongan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini tidak diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, juga kepada saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kesombongan adalah tipu muslihat iblis, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menjatuhkan kita. Dan hal ini yang harus dijauhi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena dengan kesombongan kita tidak dapat melayani Tuhan dengan tulus hati. Karena dengan kesombongan yang ada dalam diri kita, ketika kita melayani, selalu ingin dipuji, selalu ingin dihormati. Dan ketika kita tersinggung sedikit, mendapatkan kritikan sedikit, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang itu akan sangat marah sekali dan sangat benci sekali. Nah, itu tidak membangun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Justru itu yang membuat orang itu menjadi sakit rohani. Kenapa? Karena yang ada di dalam dirinya, yang apa yang dia lakukan itu bukan dari usaha sendiri. Semua itu pemberian Allah. Kalau Tuhan kasih kepercayaan itu, semuanya hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kesombongan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, ketika kita jatuh di situ, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah segera bangkit. Sadarilah bahwa iblis sering mengintip kita ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari pelajaran ini apa yang dapat kita renungkan? Ada beberapa pelajaran yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya kita tidak mengalami sakit rohani, yang pertama menjauhi kesombongan dalam pelayanan, dalam hidup kekristenan kita, supaya pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat bagi banyak orang, membangun banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu hidup dengan sehat rohani supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan. Hidup dengan sehat rohani bagaimana caranya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari yang dapat menuntun kerohanian kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita, sehingga kita diberikan hati yang bijaksana. Karena firman Tuhan itu yang terus mengingatkan kita, membukakan hati pikiran kita untuk kita hidup sesuai dan sepadanan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak jatuh di dalam kesombongan dan kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan itu. Dan yang keempat, hidup takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 4 hal ini yang perlu kita renungkan supaya kita tidak sombong rohani dan kita tidak sakit rohani. Karena ketika kita dapat merenungkan 4 hal ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu kekuatan yang membuat kita hidup bijaksana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pemazmur juga menulis satu ayat firman Tuhan yang sangat bagus sekali, yang juga menjadi satu nyanyian. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun hidup kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memiliki hati yang bijaksana. Karena firman Tuhan itu yang menuntun kita, yang membuat kita hidup rendah hati dan kita tidak jatuh di dalam kesombongan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita bersama, kita tidak sombong dan tidak ditipu oleh iblis ketika kita diberikan kesempatan Tuhan untuk diangkat naik menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, bila kita tetap memiliki kerendahan hati dan kita tidak jatuh di dalam kesombongan, tetapi kita semakin memuliakan Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bila firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kita. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya tidak sombong, supaya jemaat ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Demikian juga saya dan Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan berikan kesempatan itu, bila kita semakin memiliki kerendahan hati dan semakin kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita, amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, ajar kami untuk hidup bijaksana dan memiliki kerendahan hati supaya kami dipakai Tuhan lebih lagi. Ketika Tuhan angkat kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, memiliki talenta dan karunia yang lebih yang Tuhan pakai secara luar biasa, bila hati kami semakin dekat dengan Engkau, semakin kami memiliki kerendahan hati dan kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan saja boleh dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.